Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Chandauta Barat dengan nomor induk mahasiswa 2201142011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen di dalam ilmu statistika. Yang pertama, pendahuluannya adalah statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistik pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri. Informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut dari kumpulan data statistika dapat digunakan menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan. Bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik sebagai suatu pengamatan besar konsep dasar statistika, asumsi mengenai kategori probabilitas. Statistika juga telah banyak diterapkan di dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis mengenai produk dan lain-lain. Ekonomi dan industri, statistika juga digunakan dalam pemerintahan mencapai berbagai macam tujuan sensus populasi masyarakat yang merupakan salah satu prosedur yang dikenal. Ada pula aplikasi statistika sekarang populer, yaitu prosedur jajak, serta hitungan cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama yang menjadi objek inferensi. Statistik inferensi berdasarkan diri pada dua konsep dasar populasi sebagai keseluruhan data baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai populasi itu sendiri. Terdapat populasi, tepatnya sampel dianggap mewakili populasi. Sampel yang diambil dari populasi tidak dapat dipakai untuk mewakili populasi lain. Suatu sensus dilakukan untuk mendapatkan karakteristik populasi secara nyata. Karakteristik yang dimiliki oleh populasi dinamakan parameter sebagai suatu karakteristik yang dimiliki sampel. Teknik pengambilan sampel dalam statistika. Yang pertama, sampling sistematik merupakan teknik sampling berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dalam penarikan sampel sistematik, populasi diperoleh dengan cara mengambil setiap subjek ke N. Contoh, populasi 100 ukuran sampai 10 bagi populasi dengan ukuran sampel 100 banding 10. Selanjutnya pilih nomor antara 1 dan 10, misalnya 5, kemudian pilih yang 10. Setelah itu hingga 10 dipilih 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Yang kedua, sampling wilayah. Merupakan bentuk sampling klaster dalam suatu wilayah, suatu kota yang menunjukkan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan dasar pembentukan sampel wilayah, dan selanjutnya bisa diperoleh dari data penduduk yang berada di dalam wilayah tertentu. Contoh, sebuah stasiun radio melakukan survei profil dan perilaku dengan radio penelitian dapat menggunakan peta kota, kemudian mengidentifikasi wilayah-wilayah kota tersebut hingga ke kecamatan, kelurahan, RT dan RW yang terpilih secara acak. Hal ini dilakukan jika daftar yang lengkap dan akurat sulit diperoleh atau membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Selanjutnya, sampel dipilih secara acak-acak dari setiap klaster tersebut. Yang ketiga, sampling kemudahan. Untuk mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, dan murah, sering digunakan sampling kemudahan. Prosedurnya adalah dengan langsung menghubungi unit-unit sampling yang mudah dijumpai, seperti mahasiswa di suatu kelas, jemaah tempat-tempat ibadah, rekan-rekan para tetangga, dan lain-lain. Seringkali teknik sampling ini dilakukan untuk menguji kuesioner atau digunakan dalam penelitian eksplorasi. Di samping kemudahan dan kelebihan dari teknik sampling ini,
juga memiliki keterbatasan hal, mengingat pemilihan unit sampling dan dengan metode ini dapat dilakukan dengan mengambil siapa saja yang dapat ditemui oleh peneliti, sehingga bila dalam prosesnya tidak dilakukan lebih detail, hasil yang diperoleh dapat menimbulkan bias dan pengambilan keputusannya. Di samping itu, teknik ini tidak dapat digunakan bila populasi dapat didefinisikan, karena kondisi ini dimungkinkan untuk menyediakan kerangka sampel, sehingga dalam tindak lanjutnya lebih disarankan untuk menggunakan sampling probabilitas. Teknik ini juga tidak cocok digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan kasual. Sebagai tambahan, metode ini juga menuntut kehati-hatian dalam penerjemahan hasil penelitian. Yang keempat, ada sampling pertimbangan. Merupakan bentuk penarikan sampel non-probabilitas yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, dalam suatu penelitian tentang masalah sumber daya manusia, penelitian mungkin hanya memperoleh informasi dari pegawai-pegawai yang memiliki karakteristik tertentu dalam keterikatannya. Dengan sampling pertimbangan dikenal juga sampling ahli expert dan sampling bertujuan purposive sampling. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan sampling pertimbangan ini adalah tuntutan adanya kejelian dari peneliti dalam mendefinisikan populasi dan membuat pertimbangannya. Pertimbangan atau judgment harus masuk akal dan relevan. Maksud dari penelitian. Yang kelima adalah sampling kuota. Merupakan bentuk lain dari sampling pertimbangan. Prinsipnya adalah karakteristik tertentu relevan dan menjelaskan dimensi-dimensi populasi. Dalam hal ini distribusi populasi harus diketahui. Misal kita ingin menarik sampel sebanyak 1.000 orang penduduk Kota Bandung. Jika diketahui penyebaran penduduk secara geografis, sampel dapat ditarik presentasi distribusi yang sama. Variabel statistika dan karakteristik unit yang sedang diamati yang dapat dia mengasumsi lebih dari satu kumpulan nilai yang dapat diberikan ukuran numerik misal atau kategori dari klasifikasi, misalnya saja adanya pendapatan, usia, berat, dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah distribusi frekuensi dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengurut data. Data tinggi badan dari 30 top model wanita diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Kemudian menentukan range atau jangkauan dari data tersebut. Range atau jangkauan merupakan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi dari data. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil dari data. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebar nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauannya merupakan angka yang besar, maka nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauan merupakan angka yang kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat atau sama lain. Berikut merupakan perhitungan range pada studi kasus ini. Range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Range sama dengan 187 dikurang 170 sama dengan 17. Menentukan jumlah kelas-kelas dalam kelompok nilai data atau variabel suatu data acak dalam menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges, yakni aturan dalam statistika yang diturunkan dari distribusi binomial. Digunakan untuk menentukan banyak kelas pada distribusi frekuensi data berkelompok dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Berikut merupakan perhitungan jumlah kelas pada studi kasus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. K sama dengan 5.876 dikurang 6. 5.874 sama dengan 6. Menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau ruang kelas adalah jarak antara tepi kelas dan tepi kelas bawah. Berikut merupakan rumus dalam menentukan panjang interval kelas.
C sama dengan R per K, di mana C sama dengan lebar kelas, R sama dengan range, K sama dengan jumlah kelas. Berikut merupakan perhitungan panjang interval kelas pada studi kasus ini. Misal, C sama dengan 17 per 5, 800,874. Kemudian C sama dengan 2894 sama dengan 3. Sehingga didapatkan interval kelas menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas dilakukan dengan mengurangi 0,5 pada batasan bawah dan menambah 0,5 pada batas kelas atas. Prinsip dasarnya adalah batas kelas harus memiliki nilai tempat desimal yang sama dengan data. Tetapi tepi bawah dan tepi atas kelas harus memiliki suatu tambahan nilai tempat desimal dan berakhir di 5. Contohnya pada studi kasus ini yaitu tepi bawah sama dengan kelas bawah dikurang 0,5 sama dengan 170 dikurang 0,5 sama dengan 169,5. Tepi atas sama dengan kelas atas ditambah 0,5 sama dengan 172, kita misalkan. Ditambah dengan 0,5 sama dengan 172,5. Sehingga didapatkan batas bawah dan batas atas kelas, yaitu ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan sekaligus gugus data yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Contoh, nilai ukuran pemusatan data ini digunakan sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Data menyebar normal sehingga median dan mean dan modus relatif sama. Data menjulur ke kanan sehingga median, mean, dan modus berbeda-beda. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan nilai tengah, akan sangat dipengaruhi nilai pencilan atau median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi. Sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran penyebaran data antara lain range atau selisih antara nilai besar dengan nilai terkecil. Varians atau ukuran seberapa jauh penyebaran data dari nilai-nilai rata-ratanya. Dan standar deviasi akar dari varians atau nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel. Melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan mean atau data rata-rata dari sampel tersebut. Coefficient of variation atau CV adalah suatu sistem perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian ada uji normalitas dan homogenitas. Adalah dua jenis uji yang berbeda, namun banyak mahasiswa yang seolah-olah menganggap keduanya adalah suatu jenis uji yang sama dengan istilah yang berbeda. Uji normalitas dan homogenitas itu sebenarnya adalah kuda uji yang sama, sekalian berbeda, namun sering dilakukan atau diperlukan secara bersamaan. Untuk uji normalitas dan homogenitas. Indikasi uji normalitas dan homogenitas
Yang kedua, indikasi uji normalitas. Yang ketiga, uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Misalnya uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independen, t-test, uji paired, t-test, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivariat maupun univariat. Uji normalitas pada berbagai uji yang kami sebutkan di atas tentunya berbeda-beda cara dan berbeda juga apa yang diuji. Misalkan pada uji regresi linear berganda, yang diuji normalitas adalah residual. Pada uji independen t-test yang diuji adalah variabel terkait berkelompok. Sedangkan pada uji paired t-test yang diuji adalah selisih antara dua data yang berpasangan. Untuk lebih detail silakan baca artikel yang kami bahas. Tentunya karena sebagai syarat uji parametris, maka jika asumsi normalitas tidak dipenuhi atau dengan kata lain tidak berdistribusi normal atau menerima H1, kita sebagai peneliti harus melakukan treatment sesuai analisis hipotesis yang digunakan. Misalnya, jika asumsi normalitas tidak dipenuhi pada uji regresi linear berganda, kita bisa melakukan teknik transformasi. Sedangkan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi pada uji independen t-test, maka kita bisa melakukan uji alternatif dengan uji non-parametris. Misalnya, ujian Mann-Whitty test. Kemudian ada contoh uji normalitas. Uji normalitas banyak sekali teknik atau metode perhitungannya. Antara lain adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Francia, dan lain-lain. Indikasi uji homogenitas. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas, meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat uji parametris. Letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada sebuah uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda. Subjek atau datanya, oleh karena itu uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen T. Tes uji ANOVA, sedangkan pada uji regresi linear homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat, sebab uji regresi linear tidak menguji pada beberapa kelompok. Konsekuensi jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka yang harus dilakukan oleh peneliti juga berbeda-beda tergantung pada analisis hipotesis yang utama. Misalkan pada uji ANOVA, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown-Forster atau WF. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, ada uji independen t-test. Peneliti dapat menggunakan uji independen t-test unequal variance atau menggunakan uji independen well test. Contoh uji homogenitas. Uji homogenitas banyak juga atau teknik metode perhitungan yang populer adalah uji Levene test, Fisher-V, dan Bartle test. Uji homogenitas atau kalau diartikan secara mudah adalah uji yang menilai adakah perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Untuk lebih jelasnya perihal uji homogenitas, silakan baca artikel tentang uji homogenitas. Kemudian kesimpulan kesamaan uji homogenitas dan normalitas dan homogenitas. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka akan disimpulkan bahwa kesamaan antara uji normalitas dan homogenitas keduanya sama-sama berbagai asumsi atau syarat uji parametris. Kesimpulan perbedaan uji normalitas dan homogenitas berdasarkan penjelasannya di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan uji normalitas diperlukan sebagai asumsi syarat setiap uji parametris, sedangkan uji homogenitas
hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dari suatu alat ukur dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas untuk skala dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi internal, konsistensi Universitas Sumatera Utara, yang prosedurnya hanya memerlukan satu kali penggunaan sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subjek single trial administration. Pendekatan ini dipandang mempunyai nilai praktis dan memiliki efisiensi yang tinggi. Reliabilitas dianggap memuaskan bila koefisien mencapai RXX sama dengan 0,999. Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung reliabilitas dari ukuran penelitian. Teknik ini adalah koefisien Alpha-Kronberg formula. Penghitungan selanjutnya diolah dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS 1,8 for Windows. Uji daya beda atau item. Uji daya beda item dilakukan untuk melihat sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut dengan tidak memiliki atribut yang diukur. Dasar kerja yang digunakan dalam analisis item ini adalah memilih item-item yang berfungsi sebagai ukuran sesuai dengan fungsi ukur tes. Penguji daya item ini dilakukan dengan komputasi koefisien di antara distribusi skor pada item, suatu kriteria relevan yaitu distribusi skor skala. Uji persen produk moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang dimana berkisar antara 1 sampai 0 dan 1 nilai 1. Artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi berkisar antara minus 1,0 dan 1 tersebut pada disimpulkan apabila mendekati nilai 1 atau minus 1, maka hubungan makin erat. Sedangkan jika semakin mendekati 0, maka hubungan semakin. Kita akan langsung ke cara pengerjaan datanya. Yang pertama itu ukuran pemusatan. Kemudian kita cari simpangan rata-rata. Simpangan rata atau disingkat SR. Ya, gitu ya. Kita ambil sebuah contoh soal. Diketahui data sebagai berikut ya. Yaitu kita ambil contoh 3 2 5 4 kemudian 3 kemudian 2 kemudian 4. Maka kita tentukan dulu rumusnya, yaitu rumus simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan sigma N X1 dikurang X. X1 dikurang X. X sama dengan rata. Kemudian per N. N itu sama dengan banyak data.
data ya. Kemudian kita kerjakan langsung, yaitu X sama dengan 3 mengikuti rumus yang awalnya, 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 per n-nya itu banyak datanya tadi. Jadi kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti datanya ada 7. Ini banyak data. Maka ketika kita jumlahkan ini, maka hasil X sama dengan 26 per 7. 26 per 7 apabila kita pecahkan lagi akan mendapatkan hasil 3,29. Maka hasil dari simpangan rata-rata adalah 3,29.